Pada Rabu tanggal 30 November kemarin, Bank Indonesia merilis white paper pengembangan CBDC digital rupiah dalam momentum pertemuan tahunan Bank Indonesia. Penerbitan desain level atas ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risikonya. Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal proyek Garuda, proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyoroti digital rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi. Namun, untuk memahami apa sebenarnya proyek Garuda ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu CBDC, ragam jenisnya, maupun manfaatnya serta resikonya juga. Oke, hari ini kita akan bahas secara tuntas. Let's go! Video hari ini dibawakan oleh official partners kami Pintu dan Kristal. Pintu adalah gerbang investasi kripto kalian yang mudah dengan integrasi jalur rupiah langsung ke berbagai fitur hebat yang ramah pengguna. Bisa mulai dengan simpel hanya dari Rp11.000 hari ini. Dan Kristal adalah dompet pribadi yang memungkinkan interaksi platform DeFi dari berbagai blockchain dengan aman. Cocok bagi partisipan kripto yang lebih berpengalaman. Cek deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut tentang Pintu dan Kristal. Dan terima kasih kepada mereka telah menjadi official partners kami dan mensponsori video hari ini. Apa itu CBDC? Central Bank Digital Currency atau CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral suatu negara dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara. CBDC sudah memenuhi 3 fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai, alat pertukaran pembayaran, dan alat pengukur nilai barang dan jasa. Konsep mata uang digital ini mirip dengan mata uang kripto atau cryptocurrency. Hanya saja, harganya dipatok dari mata uang kartal negara tersebut. Maka, secara sederhana, CBDC dapat dipahami sebagai bentuk digital dari uang kertas dan uang koin suatu negara. Apa perbedaan mendasar antara mata uang digital dengan cryptocurrency? Di berbagai negara, cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah atau legal tender. Sementara, CBDC dikontrol langsung oleh bank sentral dan difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, harga CBDC akan lebih stabil daripada cryptocurrency yang nilainya sangat fluktuatif. Keunggulan ini muncul karena CBDC diatur dan diawasi langsung oleh pihak bank sentral, serta nilainya berpatokan pada uang kartal masing-masing negara. Selain itu, CBDC menggunakan private blockchain. Identitas pengguna CBDC terikat dengan akun bank miliknya, dan segala keputusan diatur oleh pemerintah. Sedangkan cryptocurrency menggunakan public blockchain, dapat menggunakan identitas presidium, dan keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Lalu, apa bedanya CBDC dengan uang elektronik seperti OVO, Dana, dan GoPay? Perbedaan yang paling sederhana adalah CBDC digital rupiah akan diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter, sementara uang elektronik bisa diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga non-perbankan. Perlu diingat bahwa CBDC digital rupiah ini tidak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik. CBDC ini hanya akan menambah opsi transaksi selain dengan mata uang tunai dan uang elektronik. Ragam jenis CBDC. Menurut Instopedia, CBDC terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni CBDC grosir atau wholesale dan CBDC retail. Untuk CBDC grosir, biasanya digunakan oleh lembaga keuangan, di mana konsepnya mirip dengan penyimpan cadangan di sentral bank. Nantinya, bank sentral akan memberikan sebuah rekening kepada lembaga untuk menyimpan dana. Kemudian, itu akan digunakan untuk menyelesaikan transfer antar bank. Bank sentral juga bisa menetapkan kebijakan moneter seperti persyaratan pengajuan cadangan atau bunga pada saldo cadangan untuk mempengaruhi pinjaman dan menetapkan suku bunga. Sementara itu, CBDC retail digunakan oleh konsumen dan bisnis. Layaknya mata uang kartal, bedanya CBDC retail bisa menghilangkan risiko perantara, bahwa penerbit mata uang digital swasta bisa bangkrut dan kehilangan aset pelanggannya. CBDC retail kemudian terbagi lagi menjadi 2 jenis, di mana ada yang bisa dikembangkan dan digunakan secara bersama-sama dalam satu sistem perekonomian. Jenis tersebut CBDC berbasis token dan berbasis akun. Untuk CBDC berbasis token bisa diakses dengan kunci yang dimiliki baik pihak pribadi ataupun publik. Jenis ini memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi secara anonim.
Sementara CBDC berbasis akun tidak memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi secara anonim, sebab ada kewajiban identifikasi digital untuk mengakses akun milik pengguna. Dana Moneter Internasional atau IMF telah menyarankan Indonesia untuk menggunakan CBDC retail, sebab masyarakat Indonesia tergolong cenderung mengutamakan transaksi dengan uang tunai. Berdasarkan data dari Katadata hingga 2021, transaksi uang elektronik di Indonesia diketahui tumbuh sekitar 49% mencapai 305 triliun rupiah. Manfaat dan risiko CBDC. Dari sisi moneter, adanya uang digital dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, termasuk pengurangan lalu lintas uang untuk kejahatan, misalnya money laundering dan pendanaan terorisme. Dari sisi fiskal, beberapa manfaatnya antara lain perluasan basis pembayaran pajak dan kemudahan dalam penyaluran dana bantuan pemerintah. Dalam kasus Indonesia, uang digital diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Dengan basis 60% penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan internet, keberadaan CBDC dapat memperluas akses ke fasilitas keuangan. CBDC dapat didistribusikan di perangkat seluler, yang dimana akan meningkatkan akses keuangan dan kegunaan bagi warga yang jauh dari cabang bank dan tidak dapat mengakses uang tunai fisik. Model perangkat lunak berbasis platform CBDC juga menurunkan hambatan masuk bagi perusahaan baru di sektor pembayaran, mendorong persaingan dan inovasi, serta mendorong lembaga keuangan menuju globalisasi layanan. Selain itu, CBDC juga memberikan pengaruh langsung kepada pihak bank sentral atas jumlah uang yang beredar, menyederhanakan distribusi bantuan pemerintah kepada individu, dan meningkatkan kontrol atas transaksi untuk kontrol pajak. Meski memiliki berbagai kelebihan termasuk mendorong peningkatan inklusi keuangan, CBDC juga membawa berbagai risiko. Di antaranya, masalah keamanan cyber dan data pengguna yang belum terjamin, pengguna yang dibatasi secara geografis di negara yang mengeluarkannya, dan persaingan langsung antar bank sentral dengan penyedia layanan pembayaran. Proyek Garuda. Dikutip dari website resmi Bank Indonesia, Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia yang kemudian disebut Digital Rupiah. Digital Rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam hal mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara ujung ke ujung. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia menerbitkan white paper terkait pengembangan digital rupiah pada 30 November 2022. White paper ini merupakan pemaparan awal dari proyek Garuda yang berupa desain atas digital rupiah sekaligus sebagai bentuk komunikasi kepada publik terkait rancangan pengembangan digital rupiah. White paper ini menjelaskan konfigurasi desain digital rupiah yang terintegrasi dari ujung ke ujung, serta fitur desain digital rupiah yang memungkinkan pengembangan model bisnis baru, arsitektur teknologi digital rupiah, serta dukungan perangkat regulasi dan kebijakan terhadap implementasi desain digital rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menjelaskan nantinya dengan panduan ini ada beberapa tahap untuk pengembangan rupiah digital. Yang pertama, Wholesale CBDC atau WCBDC dipergunakan untuk model bisnis penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank dengan rupiah digital. Yang kedua, model akan diperluas menjadi pengembangan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Yang ketiga, integrasi WCBDC dengan retail CBDC atau RCBDC secara ujung ke ujung. Tentu saja, pengembangan rupiah digital akan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, tak hanya di dalam negeri, tetapi kolaborasi akan dilakukan secara internasional dengan pihak terkait. Bank Indonesia juga masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan. Akhir kata, saat ini ada sekitar 100 negara yang sedang mengeksplorasi CBDC. Menurut data dari IMF, adopsi kripto lebih besar di negara-negara yang penetrasi digital dan pengiriman uang yang lebih tinggi serta fundamental ekonomi makro yang lebih rendah, seperti inflasi yang tinggi. Hal ini membuat institusi keuangan menyoroti pentingnya pelacakan aktivitas kripto dan meregulasinya dengan tepat. Sehingga, opsi untuk membuat mata uang digital yang terpusat dijajaki oleh beberapa negara. Beberapa negara yang sudah maupun sedang mengembangkan CBDC selain Indonesia, diantaranya ada Bahama, Nigeria, dan China.
Inisiatif pengembangan CBDC yang telah dipelopori oleh Bank Indonesia ini tentu saja merupakan berita baik bagi perkembangan sistem moneter di Indonesia. Dengan segudang manfaat yang ditawarkan CBDC, terutama dalam hal peningkatan inklusi keuangan, diharapkan lebih banyak masyarakat Indonesia memiliki akses ke fasilitas keuangan. Selain itu, karena fungsinya yang berbeda dengan cryptocurrency, CBDC digital rupiah ini dapat menjadi salah satu pemicu adopsi kripto massal di Indonesia. Semakin masyarakat terbiasa dengan menggunakan CBDC untuk kegiatan transaksi sehari-hari, maka akan semakin kenal juga masyarakat dengan cryptocurrency, yang dimana notabene-nya memiliki cara kerja yang mirip dengan CBDC. Tapi tentu saja, semua ini masih hanya sebatas harapan. Mari kita tunggu bersama-sama bagaimana dampak nyatanya di masa depan. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Buat kalian yang mau sharing-sharing, bisa gabung grup komunitas Republik Rupiah, ada pilihan Discord dan juga Telegram. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.